mengisi form ya yang di link bit.ly yang ada di slide yang saya tampilkan, dan juga tadi sudah di-share juga di kolom chat, supaya karena nanti juga kelas ini kemungkinan juga berkelanjutan, nanti ada kelanjutannya nanti yang saya akan bahas dengan Kak Stevi sendiri ya. Tapi yang jelas kelas ini pastinya kemungkinan akan ada kolaborasi lagi nih antara Shopee dengan ST22 Youth Empowerment Partner. Oke, kalau gitu langsung aja saya mulai terkait Shopee University. Tetapi sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu nih responnya. Karena ini malam-malam, hari Jumat, mendekati weekend. Nah, saya pengen tahu nih semangatnya dari teman-teman millennials ya, pastinya yang ada para peserta malam ini. Silakan ketik semangat, 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 semangat. Ya, di kolom chat ya, mana semangatnya nih? Semangat, 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 semangat. Wah, saya pengen tahu nih semangatnya dulu nih. Respon nggak nih? Jangan-jangan lihat zoomnya sambil ngantuk-ngantuk gini. Bercanda ya. Saya mau tahu dulu nih semangatnya. Oke, masih semangat ya semuanya ya. Oke, responnya banyak. Oke, terima kasih nih responnya dari para peserta. Kalau jawabannya semangat, berarti nih mau mengikuti diskusi pada malam hari ini dari awal sampai akhir ya. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan room nih ya. Kita diskusi santai aja. Yang jelas supaya kami berdua, sorry dari Shopee dan juga ST22 Youth Empowerment berharap apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, langsung aja. Terima kasih responnya ya untuk teman-teman semangatnya. Semangat semua ya, semangat semangat. Oke, Shopee for University ya. Jadi teman-teman sebelum saya lanjut lagi nih, kita mau diskusi, tanya-tanya dulu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Shopee. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak brand ambassador Shopee siapa aja nih? Nah, ada yang tahu nggak? Boleh ketik di kolom chat mungkin. Yang udah kenal Shopee mungkin brand ambassadornya siapa aja? Yang atas pemain bola siapa? Yang bawah musisi dangdut siapa ya? Saya panggilnya jangan penyanyi ya, tapi musisi dangdut sama pemain sepak bola. Nih, mungkin ada yang tahu boleh nih ketik di kolom chat. Mungkin teman-teman di sini yang sering lihat iklannya Shopee nih, mungkin ada yang tahu nih brand ambasadornya Shopee siapa aja ya? Yang atas siapa? Yang bawah siapa? Ayo, ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak? Wah, teman-teman kayaknya nggak ada yang tahu nih ya brand ambasador Shopee siapa ya. Jadi brand ambassador Shopee yang di awal 2019 kalau nggak salah ya, seingat saya 2019 itu Ronaldo dan berikutnya saat ini ada Ayu Ting Ting. Wah, di sini ada jawab. Sorry kok Ayu Ting Ting, Ronaldo sama Nela Karisma. Sorry, wah jadi ke bawah chat nih ya. Ronaldo sama Nela Karisma ya brand ambassador Shopee itu ya. Jadi bukan Ayu Ting Ting. Atau yang jawab ada yang jawab ke Aldebaran. Ya, kalau sekarang ke Aldebaran ya. Tapi kalau yang dulu Ronaldo sama Nela Karisma ya, bukan Ayu Ting Ting, tapi Ronaldo sama Nela Karisma. Wah, teman-teman nih tahu nggak nih punya akun Shopee nggak nih? Oke, mungkin teman-teman kita bahas sedikit tentang Shopee ya. Mungkin yang sudah sering belanja ya. Kami berharapkan nanti teman-teman nggak hanya belanja nih ya, tetapi juga kami harapkan teman-teman jadi penjual baru yang bisa sukses bersama Shopee. Oke, saya lanjutkan. Jadi peran millennials ya. Jadi di sini kami mengambil tema peran millennials ya dalam perkembangan bisnis online di Indonesia. Nah, teman-teman, kita sedikit belajar terkait sejarah dulu ya. Teman-teman, kita sekarang itu memasuki revolusi industri 4.0. Tetapi sebelum kita masuk ke revolusi industri 4.0, sebelumnya sudah ada revolusi industri 2.0, ada 3.0 ya. Paling tidak di 3.0 ya, di revolusi industri 3.0 itu penemuan awal komputer, proses otomatisasi, lalu mulai adanya berbagai macam alat elektronik ya, itu di revolusi industri 3.0 ya. Tetapi ya yang ingin saya sampaikan di sini antara revolusi industri 3.0 dan 4.0 itu terjadi perbedaan. Cara apa? Cara kita bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan tentunya ada perbedaan juga dalam hal cara bertransaksi. Nah, di sini teman-teman di revolusi industri 4.0 ya, di mana kita saat ini di eranya pemrosesan data itu secara canggih. Mungkin yang lebih dikenal dengan cloud computing ya. Datanya ditaruh di awan. Oh, enggak bercanda ya. Datanya ada di media digital atau mungkin secara virtual ya. Jadi kalau zaman saya mungkin dan Kak Stevi mungkin masih mengenal yang namanya MP3 player. Ya, tapi kalau saat ini sudah tidak ada yang namanya MP3 player karena digantikan oleh layanan.
ya layanan digital, di mana layanan digital tersebut sudah memproses data ya secara canggih ya. Dari layanan digital ini bermunculanlah berbagai macam sosial media, e-commerce maupun marketplace untuk berjualan online karena semakin mudah ya, karena ada cloud computing tadi, semuanya rata-rata aplikasi berbasiskan mobile. Dan di sini di era revolusi industri 4.0 banyak millennials yang sudah dapat berbisnis. Karena apa? Mudah sekali untuk memulai bisnis di era saat ini. Tidak seperti era saya dulu, ya. Tidak seperti era saya, mungkin juga era Kak Stevi dulu dalam kita memulai bisnis itu harus buka toko, teman-teman harus sewa toko. Susah, teman-teman harus cari tempat. Media berpromosinya pun juga terbatas dan itu ongkosnya, kosnya, biaya juga lebih mahal. Jadi teman-teman millennials ini sebenarnya diberikan banyak kemudahan nih di era revolusi industri 4.0. Kita lanjutkan. Nah, di sini the power of digital era. Nah, di sini digital era ini ada apa namanya? K-pop culture ya. Ada K-pop culture. Saya mau tanya dulu nih ke para peserta milenial di sini. Yang suka drakor, mungkin drakor terbaru ya. Ini kan yang lama nih ya. The World of Merit ini udah jadul nih. Yang terbaru mungkin boleh ketik di kolom chat. Saya pengen tahu nih penggemar drakor kah semua peserta di sini? Boleh ketik di kolom chat drakor yang terbaru apa nih? Saya agak ketinggalan nih. Kalau The World of Merit tahun 2020 nggak salah ya. Tahun ini apa nih? Boleh nih ketik di kolom chat nih. Saya pengen tahu nih apakah di sini banyak Korean lovers atau mungkin K-popers ya. Boleh nih sharing-sharing nih kita nih. Apa sih drama Korea terbaru di 2021 ini? Yang saya tahu sih paling Vincenzo ya. Tapi kalau teman-teman, oh ada Nevertheless, oke. The Devil Judge, oke. Wah banyak ya. The Power of Digital Era, ini tulisannya 2020, tetapi masih berlaku saat ini ya di tahun 2021. Di mana, oke, masih banyak yang replies 1988, oke ya. Di sini menunjukkan teman-teman semua di sini adalah generasi millennials, di mana teman-teman di era digital ini telah memasuki sesuatu hal yang berbeda atau ada culture yang berbeda. Kalau zaman saya dulu itu mungkin masih zamannya F4 ya, teman-teman mungkin nggak tahu F4 itu apa. Tapi sekarang ini sudah masuk ke K-pop culture ya, momennya ada K-pop culture dan juga ada beberapa budaya-budaya di mana sekarang itu eranya TikTok ya, eranya TikTok ya, berbeda juga dalam hal mempromosikan. Lalu juga ada berbagai macam aplikasi. Nah, contohnya Face App ini ya, Beautify. Ini mohon maaf ya, Beautify. Jadi wajah itu bisa terlihat glowing ya. Lalu pas ketemuan ternyata wah kok beda ya. Nah, ini adalah the power of digital era. Di mana teman-teman digital era ini perubahannya itu sangat dinamis, cepat sekali berubah ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman, power of digital era ini perubahannya sangat cepat, teman-teman jangan sampai tertinggal ya, karena ini adalah suatu momen. Kalau momen itu terlewatkan, nanti teman-teman akan hilang nih kesempatannya. Contoh momen itu apa ya, sedikit ya, ini contoh momen ya, misalkan nih teman-teman jualan bendera. Nah, kalau teman-teman jualan bendera di bulan Desember pasti akan sepi ya. Jualan bendera biasanya di akhir Juli atau di bulan Agustus. Kalau teman-teman jualan bendera di bulan Desember pastinya nggak ada yang beli. Sama dengan the power of digital era nih, kalau teman-teman tertinggal ya, teman-teman tidak mau mengikuti zaman, teman-teman juga akan tertinggal. Bahkan drama Korea ini sudah tahun lalu 2020 dengan tahun ini 2021 sudah sangat berbeda ya teman-teman ya. Banyak bermunculan judul-judul baru. Nah, oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi Indonesia ini teman-teman ya, itu lagi kelebihan dari segi sektor demografis, yaitu penduduk millennials yang usianya 20 hingga 35 tahun ke atas dengan jumlahnya 66,7 juta jiwa. Nah, para millennials ini adalah para pengguna internet terbesar ya, dan juga pasti menggunakan smartphone. Bahkan ada budaya baru di sini ya, atau kebiasaan baru. Dulu kalau zaman saya teman-teman ya, itu paling takut kalau ketinggalan dompet. Dompet tertinggal itu kita pasti bingung. Tapi kalau zaman now ya, zaman sekarang lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone ya. Karena apa? Karena semua sosialisasi, interaksi, berkomunikasi semuanya menggunakan handphone, menggunakan internet ya.
Lalu berikutnya bisa dilihat ya di slide ini bahwa akses e-commerce untuk milenial sendiri rata-rata transaksinya masih antara 100.000 hingga 200.000 per orangnya. Tetapi ya intens biasanya ya para milenial ini belanja online ya. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas teman-teman di sini Indonesia saat ini banyak dari generasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus, nah tadi seperti tadi slide yang disampaikan oleh Kak Stevi ya, harus ada value added, nilai lebih. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, mungkin boleh nih kita diskusi ketik di kolom chat nih, teman-teman. Ada yang tahu nggak nih siapa aja nih? Saya tahunya cuma Prilly nih. Nah, ini dari slide gambar yang kiri, ini siapa, sama yang pojok ini siapa nih? Boleh nih, ketik di kolom chat nih, teman-teman. Saya pengen tahu responnya nih. Ini masih menyimak saya apa enggak nih? Ayo, silakan ketik di kolom chat nih gambar yang pertama nih siapa nih? Yang pertama nih siapa nih? Lalu yang kedua, nah kalau yang ini Prilly yang saya centang nih Prilly, saya tahu. Nah, kalau yang pojok nih siapa? Mungkin teman-teman boleh ketik di kolom chat nih. Yuk, yuk silakan. Ada yang tahu nggak? Saya mau tahu responnya nih, teman-teman masih menyimak nggak nih? Ini siapa aja sih ini? Ini adalah anak muda ya yang sukses di usia muda ya, anak muda yang sukses di usia muda. Ya, boleh nih. Oh, ada Mak Betty, oh paling tahu ya, Mak Betty ya, Arif Muhammad ya. Teman-teman malah lebih tahu Mak Betty-nya daripada Arif Muhammad ya. Ya, jadi teman-teman di sini bisa dilihat ya ada YouTubers Mak Betty ya dari Arif Muhammad, ada Next Carlos, lalu yang paling pojok kanan sendiri Amanda Cole ya, yang super sekali founder Sayur Box. Mereka-mereka ini yang sukses di usia muda. Nah, mereka-mereka ini sukses karena mau melakukan hal yang kreatif dan inovatif. Nah, kenapa bisa begitu, Mas? Nah, contoh Arif Muhammad, Mak Betty. Mak Betty ini dalam membuat ya vlog atau mungkin konten terkait Mak Betty itu nggak sembarangan. Pasti ada skripnya, satu. Lalu kedua, cara mengambil videonya, take videonya juga ada prosesnya. Jadi teman-teman di sini semua ini lalu ide-ide terkait Mak Betty. Nah, ini adalah semua ide-ide kreatif dan inovatif yang membuat para yang ada di sini ya, profil-profil ini ada Arif Muhammad, Next Carlos, Amanda Cole, itu sukses di usia muda. Dan yang perlu diingat ya, para millennials, teman-teman peserta ya, bahwa zaman saya kecil dulu ya, itu nggak ada yang namanya cita-cita jadi YouTubers, jadi vloggers, atau jadi food reviewers atau food blogger, itu nggak ada. Nah, tetapi teman-teman di era saat ini dengan adanya media yang disediakan, yang tersedia ya, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif. Dan itu menjadikan mereka-mereka ini bisa sukses di usia muda. Ya, jadi teman-teman bisa nih teman-teman mulai dari saat ini. Kalau teman-teman mungkin mau menciptakan konten bisa, atau mungkin reviewer makanan. Kalau reviewer makanan udah banyak, mungkin reviewer yang lain, misalkan rumah atau mungkin lokasi wisata ya, yang itu juga banyak ya, di mana travel blogger ya, travel reviewers itu ya udah banyak sekali. Lalu juga teman-teman mungkin mau kayak Kak Amanda Cole nih, jadi founder Sayur Box. Nah, teman-teman mungkin punya ide bisnis yang itu bisa memberikan solusi ya, seperti Kak Amanda Cole ini, yang akhirnya bisa menjadikan mereka semua sukses di usia muda. Ya, saya mau tanya nih teman-teman, mau nggak teman-teman nih sukses di usia muda? Boleh ketik mau nggak nih sukses di usia muda nih? Mau ya teman-teman ya, mau banget ya. Kalau teman-teman mau sukses di usia muda, teman-teman harus ya kerja keras, lalu coba melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif. Oh, terima kasih responnya ya. Mau banget, Mas. Oke, kita lanjutkan ya. Tenang aja teman-teman ya, kita serius tapi santai. Teman-teman, yang jelas di sini yang ingin kami sampaikan bahwa mereka ini sukses di usia muda ya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman juga sebagai millennials juga bisa mengikuti jejak mereka-mereka ini. Nah, di sini teman-teman kami memiliki slide ya perkembangan digital dan juga belanja online. Nah, di sini penting ya teman-teman, kita kembali lagi membahas sedikit sejarah ya perkembangan teknologi. Jadi dulu awal-awal perkembangan teknologi ya, mungkin masuk di revolusi industri
3.0 ya, itu di era komputer masuk, di awal-awal itu belum ada yang namanya CD, zaman saya masih disket, CD belum DVD ya teman-teman. Di situ sebenarnya sudah muncul yang namanya aplikasi pesan instan, tapi berbasiskan web ya, juga melalui komputer. Itu dulu zaman dulu aplikasinya namanya MIRC. Lalu seiring berkembangnya teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembanglah mendorong terjadi banyaknya website ya, banyaknya platform terutama website ya. Di situ juga mulai muncul dulu awal-awal yang sering itu blogger ya, karena sering banyak blog ya, membuat konten tapi tulisan melalui blog atau blogger ya, dan juga di situ website sudah mulai berkembang ya. Berkembangnya website itu juga sudah mulai ada forum, forum jual beli, forum komunikasi, forum diskusi. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya Kaskus ya. Sebelum media sosial berkembang cukup pesat, dulu juga ada yang namanya Kaskus. Di situ ada forum berkomunikasi, sharing informasi, dan di situ juga sudah mulai ada awal transaksi jual beli digital atau online. Berikutnya di tahun 2007, di era di mana setelah PC ya, setelah komputer, berkembanglah yang namanya komputer jinjing atau laptop. Di era laptop ini terkenal ya, dulu kalau zaman saya dulu 2007, laptop ini brand ambasadornya itu Tukul. Kembali ke ya, itu tagline laptop tuh lagi terkenalnya tuh. Nah, di saat 2007 tersebut muncullah berbagai macam media sosial. Dulu ada media sosial awal-awal itu mungkin teman-teman di sini nggak tahu ya. Di situ ada awal sebelum Facebook itu ada Friendster, ada MySpace yang mungkin anak band, grup band itu biasanya media sosialnya menggunakan MySpace, dan juga ada yang lain sebagainya ya, di mana di situ mulai media sosial bermunculan dan juga mulai ada perkembangan teknologi ya. Tetapi untuk komunikasi masih 3G, internet juga masih sedikit belum terbatas ya, nggak sebanyak saat ini. Lalu di saat ini ya, dimulai ketika 4G itu masuk, mulai ada smartphone masuk ya, teman-teman, mulai bertumbuh cepatnya ya perkembangan dari media sosial tersebut yang awalnya berbasiskan web, itu juga berpindah berbasiskan teknologi aplikasi. Sama juga dengan media e-commerce. E-commerce ketika adanya media sosial awal itu berbasiskan website, semuanya berbasiskan website. Tetapi seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, di sini e-commerce pun mulai banyak yang berbasiskan aplikasi atau mobile ya, di mana itu gampang digunakan. Nah, dari proses perkembangan ini ya teman-teman ya, yang teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa perubahan juga, dan juga ada sebuah produk atau mungkin market leader juga yang tergerus pasarnya atau mungkin sekarang sudah hilang. Nah, mungkin teman-teman boleh nih kita diskusi, ketik di kolom chat. Teman-teman tahu nggak merek handphone ya, merek handphone yang dulu terkenal sekali, market leader, penguasa pasar, tapi sekarang itu nggak ada, hilang ya. Ada sih sudah muncul, tapi nggak terlalu terkenal ya. Mungkin boleh ketik di kolom chat, ada yang tahu mungkin teman-teman handphone apa tuh? Mungkin teman-teman waktu kecil masih tahu tuh handphone apa, mereknya apa? Oke, wah ada yang jawab Asia nih. Oke, Nokia ya, bener banget ya teman-teman, Nokia ya. Nokia itu sebagai market leader ya, dulu market leader, penguasa pasar, dan menurut saya HP dari Nokia pun sudah cukup kreatif ya. Modelnya juga lucu-lucu, ada yang model daun, ada yang model kecil, ada yang model lipstick ya. Tapi sejak masuk adanya mulai yang namanya OS Android dan juga ada OS Apple ya, mulai dari Apple, lalu ada juga BlackBerry, Nokia makin lama makin tergerus. Bahkan BlackBerry pun sekarang pun sudah hampir bisa dikatakan nggak ada ya. Nah, di sini teman-teman, dari sini aja sejarah ini ya teman-teman, perubahan ini begitu cepatnya seiring berkembangnya teknologi. Jadi teman-teman yang namanya ilmu, teman-teman juga harus update. Jangan sampai alergi terhadap perubahan, jangan sampai alergi terhadap ilmu-ilmu baru. Kalau bisa teman-teman, selain ilmu mungkin yang ada di kampus, mungkin teman-teman saat ini ya, mungkin juga cari ilmu-ilmu baru seperti saat ini ya, digital marketing atau berjualan online. Karena ini teman-teman harus tahu produk-produk seperti Nokia, atau mungkin teman-teman pernah dengar Yahoo atau BlackBerry, mereka terlambat
beradaptasi terhadap perubahan sehingga tertinggal ya. Jadi teman-teman di sini pentingnya tahu nih perkembangan digital dan juga belanja online. Lalu berikutnya di sini kami memiliki slide perilaku konsumen ya, tipe-tipe pembeli di Asia Tenggara. Nah, teman-teman di awal bisa lihat di sini ada yang namanya high spenders. High spenders ini ada evolve shoppers, ada lifestyle shoppers ya. Evolve sama lifestyle. Ini karakteristiknya kalau belanja intinya ya gampangnya mereka lihat inovasi produk dan juga produknya itu yang bagus, produk-produk premium ya, itu high spenders. Mereka tidak lihat harga, tapi benar-benar lihat kualitas, benar-benar lihat fungsi, dan juga benar-benar lihat mungkin itu adalah suatu hal-hal yang mahal atau yang prestisi ya. Lalu berikutnya ada mid spenders ya, purposeful shoppers, di mana ini mereka dalam berbelanja ya, mid spender ini dalam hal berbelanja itu sudah tahu apa yang mau dibeli, apa yang mau dibeli, karena mereka sudah tahu tujuannya, jadi nggak sembarangan dalam mengeluarkan uang, nggak seperti yang ada di high spender yang evolve sama lifestyle ya. Lalu ada value hunters ya, value hunters ini sukanya membandingkan harga ya, jadi patokannya harga dan diskon ya, karena mereka pengeluarannya kelas menengah dan juga mereka dalam mengeluarkan uangnya itu suka belanja, sebenarnya tetap suka belanja mid spenders, tetapi memburu ya, memburu diskon atau membandingkannya itu lebih detail lagi. Lalu berikutnya ada low spenders ya, di mana low spenders ini karakteristiknya ya benar-benar dalam mengeluarkan uang sangat berhati-hati. Lalu ada juga Gen Z ya, Gen Z ini daya belanjanya mungkin agak sedikit rendah, tetapi biasanya belanjanya itu kategori produk yang lucu-lucu atau yang unik atau mungkin yang sedang tren. Nah, itu adalah di Gen Z. Oke, mungkin teman-teman slide ini boleh difoto maupun di screenshot ya. Mungkin bisa untuk referensi teman-teman juga. Saya hitung sampai 3 sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tren marketing ya di tahun lalu 2020, tapi juga saat ini juga masih tren juga masih terjadi ya, karena itu tadi digital era. Di mana yang awal ya, ini yang saya kasih centang trennya itu adalah video ya, membuat konten video pendek ya, itu bisa dilihat di sini ya. Di pojok kiri sendiri konten video ya, di sini teman-teman bikin video-video pendek yang menarik. Entah itu sekarang ada TikTok, lalu ada juga Instagram Reels ya, dan bahkan YouTube ya. Karena ini video pendek ini sedang booming, YouTube pun sedang membuat juga. Kalau nggak salah namanya YouTube Shorts ya, di mana di situ teman-teman sama upload konten-konten video pendek yang menarik. Lalu berikutnya yang nomor 2 ada personalisasi. Apa itu OOTD ya, outfit of the day ya. Jadi teman-teman di sini kalau teman-teman berjualan ya, teman-teman berjualan itu jangan hanya fokus ke produknya, tapi teman-teman juga jadikan teman-teman itu sebagai konsultan ya. Misalkan jual baju, teman-teman kasih solusi. Nah, ini mungkin kebutuhannya apa dulu nih? Misalkan untuk baju pesta, oh cocoknya atasannya ini, bawahannya ini, tasnya apa ya, personalisasi. Lalu berikutnya di poin nomor 3 ada partisipasi konsumen. Jadi teman-teman mungkin yang sudah mencoba berjualan ya, atau mungkin teman-teman partisipasi konsumen itu dapat dilihat kalau teman-teman suka follow selebgram ya, di situ pasti ada giveaway, ada polling, ada voting ya. Nah, itu meningkatkan engagement itu penting, partisipasi konsumen ya. Jadi 2 arah. Jadi jangan teman-teman nanti kalau berpromosi jangan hanya mempromosikan, ayo beli, jangan ya. Tetapi juga libatkan nih audiens, juga libatkan calon pembeli kita. Kita ajak ada giveaway atau mungkin ada kuis ya, yang tentunya ujung-ujungnya giveaway ya, giveaway yang menarik. Lalu yang poin nomor 4 ada brand purpose, atau di mana ini brand image-nya ya teman-teman. Misalkan nih di slide ini brand image-nya, dia membangun image-nya kalau membeli baju ini setengah mungkin profitnya dari baju, hasil penjualannya mungkin sekian persen itu untuk donasi ke panti asuhan atau untuk membangun bencana alam. Nah, itu ada
brand purpose. Atau mungkin teman-teman nih memiliki di daerah sekitarnya ada pengrajin tradisional, produk-produk dari bambu misalkan. Nah, teman-teman di situ brandnya memang ingin memajukan pengrajin lokal untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, itu adalah brand purpose. Oke, silakan teman-teman slide ini di foto maupun di screenshot ya untuk sebagai referensi untuk dipelajari. Silakan saya hitung sampai 3 sebelum lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Tren marketing ya di 2020 dan 2021 kita lanjutkan. Jadi teman-teman mengapa harus berjualan online? Nah, di sini saya ada slide nih toko offline versus toko online. Nah, kita diskusi lagi nih teman-teman. Saya mau tanya nih, menurut teman-teman antara toko offline ya versus toko online ya, toko offline versus toko online, apakah bisa berjalan berdampingan atau mungkin toko offline ini hilang atau menurun gara-gara adanya toko online? Nah, boleh nih silakan teman-teman yuk ketik di kolom chat yuk silakan. Menurut teman-teman gimana nih toko offline versus toko online? Bisa berjalan berdampingan ya atau mungkin toko offline ini akan hilang Mas gara-gara adanya toko online? Peritel-peritel besar kemarin banyak yang jatuh gara-gara toko online Mas. Nah, mungkin silakan kita diskusi. Boleh nih pendapatnya nih ketik di kolom chat nih teman-teman. Yuk. Saya ingin tahu nih offline versus online ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ayo para peserta nih sobat UKM Shopee. Gimana nih teman-teman? Antara offline versus toko online. Nah, gimana nih? Apakah bisa berjalan berdampingan? Atau mungkin offline-nya hilang ya gara-gara online atau nanti adanya cuma toko online. Nah, boleh nih. Yuk. Silakan nih. Oke. Oh, sip. Terima kasih nih. Oke, bisa berjalan berdampingan tetapi saat itu online lebih mendominasi. Oke, karena harganya lebih murah dan sedang pandemi. Oke, terima kasih nih jawabannya bagus-bagus nih ya. Teman-teman, saya suka sekali nih jawabannya dari teman-teman ya. Jadi sebenarnya antara offline dan online ini bisa ya teman-teman ya berdampingan ya. Soalnya kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena masih ada beberapa pendapat ya, bahkan di luar sana ada yang bilang toko offline hilang gara-gara adanya toko online ya. Jadi sebenarnya enggak, sebenarnya bisa sama-sama berdampingan ya teman-teman ya. Bahkan sebelum pandemi itu beberapa seller binaan kami ya, yang itu ibu-ibu rumah tangga yang jualannya itu biasanya itu online hanya dari rumah. Karena penjualannya sukses berjualan di Shopee ya, lalu mencoba membuka toko offline ya. Sukses berjualan di online malah membuka toko offline ya. Sukses berjualan di Shopee malah buka toko offline ya. Jadi di sini sebenarnya offline dan online ini bisa berjalan berdampingan. Karena apa? Marketnya juga berbeda teman-teman ya. Jangkauan marketnya juga berbeda. Kalau kita berjualan toko offline ya, itu mungkin jangkauan market kita ya itu mungkin 1 sampai 25 km mungkin dari area toko offline sekitar kita ya. Marketnya itu sekitar jangkauannya mungkin 1 sampai 25 km. Tetapi kalau teman-teman membuka toko di Shopee ya, jangkauan pasarnya lebih luas. Seluruh orang Indonesia yang menginstal aplikasi Shopee, yang menggunakan aplikasi Shopee ya. Jadi sebenarnya antara offline dan online ini tidak saling menghancurkan ya, ekstrimnya seperti itu ya, tetapi bisa saling berdampingan. Karena juga apa? Kalau teman-teman berjualan di Shopee itu kayak teman-teman berjualan di pasar sebenarnya, di pasar atau di mall. Tetapi bentuknya dalam platform digital ya. Dan juga bisa dilihat di sini ya bahwa Shopee berusaha mengakomodir ya apa yang ada di toko offline itu juga ada di toko online di Shopee. Yang pertama ada fitur chat ya, di Shopee ada fitur chat. Kalau di toko offline kan biasanya orang-orang itu suka berinteraksi ya, suka tanya-tanya, suka tawar-menawar. Kalau di Shopee gimana Mas? Nah tenang aja, di Shopee juga ada fitur chat. Di mana fitur chat tersebut bisa untuk berkomunikasi antara pembeli dengan penjual dan juga bisa terjadi penawaran harga, tawar-menawar harga. Lalu berikutnya kalau dari segi produk gimana Mas? Nah ini kalau segi produk ini yang memang agak sedikit berbeda.
Kalau berjualan secara offline, produk bisa dipegang dan dilihat secara langsung. Tetapi kalau berjualan secara online, produk itu tidak bisa dilihat dan dipegang. Makanya kalau berjualan online itu saat ini pentingnya ilmu apa? Fotografi ya, foto produk. Lalu copywriting ya. Itu penting karena apa? Dari gambar, dari judul, dari deskripsi itu supaya untuk selain menarik ketertarikan calon pembeli, tetapi supaya apa? Calon pembeli itu bisa membayangkan produk yang kita jual itu seperti apa sih bentuknya ya. Nah, di situ sedikit ada perbedaan ya, tetapi di sini Shopee sudah menyediakan yang namanya foto, judul ya maupun deskripsi produk. Lalu untuk produk yang dijual ya, Shopee sendiri membebaskan. Jadi teman-teman kalau dalam satu akun atau satu toko mau berjualan berbagai macam kategori produk atau mungkin kayak toko kelontong ya kalau offline ya, itu nggak masalah, itu bisa. Karena nanti Shopee sendiri ada fitur sortir atau nanti bisa dikategorikan ya. Mungkin teman-teman yang sudah sering belanja tahu ya. Di situ ada kolom kategori, ya, itu bisa dikategorikan. Misalkan berjualan makanan dan produk kategori fashion wanita. Nah, itu bisa, nggak masalah ya. Itu jadi di sini Shopee mengakomodir apa yang ada di offline itu ada kalau di online Shopee menggantinya dengan fitur-fitur chat, lalu ada fitur sortir, lalu ada juga fitur untuk foto, judul maupun deskripsi produk. Oke, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, sebelum kita mulai berjualan, di sini ada 7 tahap psikologi pembeli. Jadi teman-teman sebelum mulai berjualan ya, ini penting sekali 7 tahap psikologi pembeli. Jadi yang pertama di sini exposure. Teman-teman kalau berjualan di Shopee tetap harus melakukan promosi ya untuk meningkatkan exposure atau meningkatkan supaya lebih terlihat lagi produk kita, lebih terkenal lagi. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan semua media, terutama media sosial untuk memasarkan produknya. Nah, teman-teman kalau di sini kita misalkan memasarkan produk kita dengan flyering ya. Kalau zaman dulu flyering ya, mungkin iklan baris di koran, radio. Kalau TV nggak mungkin, mahal ya. Nah, di sini kalau saat ini medianya adalah media sosial. Nah, kita diskusi nih teman-teman. Yuk teman-teman para millennials kita diskusi nih. Exposure, memperkenalkan produk menggunakan media sosial. Nah, ini saya mau tanya nih, misalkan ya teman-teman ya, misalkan saya berjualan mainan anak-anak atau produk untuk anak-anak ya. Itu cocoknya kita berpromosi menggunakan media sosial apa? Menggunakan mungkin Google Ads atau mungkin menggunakan Facebook atau mungkin Instagram, YouTube atau TikTok atau mungkin yang kemarin ada yang bilang snack video. Nah, boleh silakan ketik di kolom chat. Kita diskusi dulu teman-teman yuk. Kalau berjualan produk mainan anak-anak nih, ya, itu kita bukan memasarkan ya, tapi memperkenalkan, mempromosikan produk kita menggunakan media sosial apa nih biasanya nih teman-teman ya kalau produk anak-anak nih ya teman-teman. Yuk boleh yuk silakan ketik di kolom chat yuk kita diskusi dulu nih malam hari ini ya. Jadi kita sharing-sharing ya teman-teman ya. Ini juga ada WhatsApp status bisa. Yuk silakan. Oke, kalau dari Kak Safira, kalau anak-anak mungkin bisa di Facebook karena orang tuanya yang beliin. Oke, mungkin ada yang lain, boleh silakan ketik di kolom chat ya. Biasanya kalau produk mainan anak-anak gimana nih ya? Kita harus tahu nih teman-teman nih. Ya, oke, mungkin boleh nih dari Kak Safira bisa open mic kah? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Kenapa jawabannya ke Facebook, Kak? Iya, jadi kalau menurut pengalaman aku sih banyak banget ya kayak mamaku sendiri atau tante-tante aku tuh lebih sering menggunakan Facebook gitu. Nah, biasanya mereka kan punya anak nih. Jadi mereka lebih sering lihat Facebook. Jadi kemungkinan kalau misalnya jualan mainan mungkin bisa lebih efektif itu ke target marketnya ke Facebook karena banyak orang tua di sana gitu. Oke, kita diskusi Kak Safira. Tenang aja, kita di sini nggak ada benar salah ya. Teman-teman kita di sini memang diskusi ya. Kak Safira mungkin punya adik kecil atau mungkin punya tetangga anak-anak mungkin? Punya ponakan sih. Oh, ponakan. Ponakannya sudah pegang HP nggak nih?
karena masih SD TK jadi masih dikontrol orang tua gitu. Mungkin kalau main handphone cuma buat nonton YouTube aja sih. Nonton YouTube ya? Iya. Oke, oke, Kak Safira, saya diskusi lagi nih, Kak Safira, tenang, jangan unmute dan jangan mute dulu, tenang. Iya, iya. Oke, berarti biasanya lihat YouTube, biasanya tahu nggak konten apa yang dilihat? Nggak tahu, apa Kalau mungkin di YouTube itu kan biasanya difilter pakai YouTube Kids ya. Jadi mungkin kayak konten-konten yang kayak video animasi gitu sih. Oke, visual ya, Iya. visual gambar bergerak. Oke, terima kasih Kak Safira. Iya. Mungkin cukup diskusinya. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya yang lain nih. Terima kasih nih insight-nya dari Kak Safira. Mungkin dari Kak Naimatus Zahria. Apakah bisa open mic, Kak Naimatus Zahria? Apakah berkenan untuk open mic? Kak Naimatus Zahria mungkin? Oke. Kalau Kak Naimatus mungkin belum bisa open mic, mungkin Kak Azmi Lisifani, ayo boleh silakan. Kalau mau open mic. Iya, Kalau Kak. boleh nih Kak Azmi Lisifani, Kak Azmi ya. Kenapa menjawab TikTok, Twitter, Instagram? Kalau TikTok sendiri karena platformnya lagi trending sih Kak ya akhir-akhir ini, apalagi pas zaman-zamannya online, TikTok tuh lagi melejit banget gitu. Terus kalau Twitter tuh apa ya Kak? Kalau misalnya buat mainan sendiri sih sebenarnya kurang. Cuman kalau buat barang-barang lain, apalagi barang-barang online kayak misalnya aplikasi premium gitu-gitu tuh daya konsumsinya tuh tinggi banget gitu Kak. Pada nyarinya tuh di Twitter soalnya murah-murah gitu. Oke, kalau Instagram jangan ditanyakan, kalau itu kita semua tahu. Oke, kita diskusi dulu nih untuk Kak Azmi nih. Kak Azmi punya adik kecil atau mungkin punya keponakan atau anak-anak di sekitarnya? Punya Kak, punya adik. Punya adik. Adiknya udah dikasih HP apa belum nih? Udah pegang HP atau belum nih? Saya punya 2 adik. Yang satu itu SMP, yang satu masih 3 tahun. Yang SMP. Yang SMP udah jelas, soalnya sekolah online sih Kak, jadi butuh handphone. Saya tanya. Kalau adiknya yang SMP punya akun Facebook nggak? nggak punya Kak. Punya akun TikTok? TikTok tuh dia nggak login akunnya, cuman dia main. Main kan, lihat videonya main. ya. Kalau YouTube? Itu punya pasti. Pasti ya. Nah, terima kasih nih insight-nya dari Kak Azmi ya. Oh, mohon maaf, umur berapa? Sorry, pria atau wanita nih untuk adiknya yang SMP? Pria Kak. Oke, pria ya. Oke, Ya. terima kasih Kak Azmi ya. Ya. Jadi di sini teman-teman ya, kita diskusi di sini nggak ada benar salah ya teman-teman, nggak ada benar salah. Tetapi di sini kita diskusi terkait kebiasaan nih teman-teman ya. Nah, kalau memang ada jawaban dari Kak Safira, sebenarnya dari Kak Safira ini kita juga ada jawaban nih ya. Jawabannya apa kalau dari Kak Safira nih? Nah, itu Facebook, itu yang biasanya yang membuka Facebook itu mayoritas adalah orang tua. Atau mungkin umur-umur 35 tahun ke atas. Tetapi kalau untuk anak-anak, itu biasanya YouTube atau TikTok. Loh Mas, kan yang beliin orang tuanya. Memang, tetapi yang perlu teman-teman ingat, anak-anak meminta mainan itu karena visual. Ya, yang dilihat itu dari benda bergerak ya. Video. Video ini adalah sesuatu hal yang saat ini itu sangat mempengaruhi kalau kita dalam mempromosikan produk. Karena apa? Video saat ini dalam berjualan ya, kontennya itu bukan fokus kita memamerkan produk, menjelaskan suatu produk. Misal kalau kita jualan mungkin kemarin yang lagi booming Pop It kalau nggak salah, itu lari-lari, anak-anak kecil kontennya lari-lari sama temennya ya, lalu sambil pegang mainan, interaksi, mainannya yang terbaru Pop It. Nah, Pop It langsung booming, anak-anak minta ke orang tuanya. Seperti itu. Kalau memang ada opsi, Mas juga iklankan di Facebook, gak masalah Mas, karena orang tua juga biasanya yang memilih membelikan. Nah, gak masalah kalau memang mau diiklankan di Facebook juga gak masalah. Kita di sini gak ada benar salah, tetapi lebih efektif memang biasanya YouTube sama TikTok. Ya, kalau kita mengiklankan di Facebook juga nggak masalah kalau memang itu mau supaya mungkin siapa tahu nyantol di mamanya atau orang tuanya.
ya. Tetapi dari Kak Safira ini kita juga dapat jawaban ya, bahwa kalau Facebook biasanya yang mengakses orang tuanya atau mungkin umur 35 tahun ke atas. Nah, sedikit lagi deh, saya diskusi lagi nih, tanya sedikit. Kalau misalkan kita jualan produk skincare untuk wanita millennials, itu di mana kita beriklannya atau mempromosikannya? Ayo boleh ketik di kolom chat. Skincare untuk wanita millennials atau wanita remaja, ya, untuk perempuan, bukan wanita dewasa ya, untuk remaja. Boleh, yuk ketik di kolom chat. Yuk, saya mau tanya nih, skincare ya, skincare. Karena skincare ini adalah suatu produk yang saat ini bermunculan banyak ya. Nah, teman-teman boleh nih, yuk ketik kolom chat, saya mau tahu nih, kalau misalkan produknya skincare. Nah, teman-teman mempromosikannya menggunakan apa nih? Kalau skincare untuk remaja ya, remaja. Skincare untuk remaja atau generasi millennials. Oke, dari Kak Nanwang. Nah, boleh nih Kak Nanwang nih mungkin open mic nih, kita diskusi nih. Ayo. Ya, Kak. halo Mas. Halo Kak. Iya, Kak Nan ya, saya manggilnya Kak Nan ya. Kak Nan ini Neren Mas, Neren. oh Eren. Oh, bacaan di situ Neren. salah nulis. Kak Eren. Oke, Kak Eren. Neren ya, Neren ya. Oke, Ya, menggunakan skincare nggak ini? saya enggak. Oh, nggak suka skincare. Oke, tapi tahu ya produk-produk skincare ya. Iya, betul. Nah, misalkan produk-produk skincare nih, antara Twitter deh, saya pilih Twitter sama Instagram. Menurut Kak Neren lebih efektif mana nih? Kalau skincare untuk millennials dipromosikan menggunakan Twitter atau Instagram? Kalau menurut saya di Instagram. Karena Oke. ya, karena di Instagram tuh sekarang lebih banyak ya selebgram atau influencer yang menjadi model-model atau brand ambassador untuk produk tersebut. Lebih banyak di Instagram sih kayak saya lihat-lihat ya. Kak, terima kasih jawabannya. Oke, itu ya maksud saya ya. Banyaknya di Instagram, karena itu tadi, banyaknya apa? Selebgram. Dan juga apa? Biasanya testimonial itu diuploadnya di Instagram, bukan di Twitter. Ya, karena di Twitter itu biasanya ya, ini kemarin saya testimoni aja, ini kita masukkan aja diskusi ya. Twitter kemarin kalau jualan misalkan produk-produk buku, ya, atau mungkin produk-produk tertentu, ya, itu di Twitter. Tapi yang jelas biasanya testimonial, gambar, visualisasi skincare itu di Instagram. Nah, teman-teman jawabannya nggak ada yang salah di sini ya teman-teman ya. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan ya, khususnya ke teman-teman semua, kita harus tahu nih, produk yang kita jual nantinya, entah itu jasa, entah itu produk barang, kita harus tahu target market secara spesifik. Pria atau wanita, millennials atau orang tua, ya. Karena apa? Karena di situ ada perbedaan, ya. Cara berinteraksi mereka, ya, cara penggunaan media sosial pun di sini berbeda, ya. Jadi apa hubungannya Mas sama Shopee? Nah, jelas Shopee adalah tempat transaksinya. Teman-teman tetap harus berpromosi menggunakan media sosial. Nanti ujung-ujungnya ditransaksikan di Shopee. Karena apa? Ada fitur-fitur Shopee yang nanti saya jelaskan ya terkait fitur-fitur Shopee lebih detail. Nah, tetapi ini exposure pentingnya di situ. Terima kasih responnya sama diskusinya. Kita diskusi lagi nih teman-teman di poin nomor 2, interest. Gunakan nama produk yang menarik. Ya, nama produk gak hanya menarik tapi juga mengandung keyword ya atau kata kunci. Nah, boleh silakan ketik di kolom chat ya teman-teman. Saya ada pertanyaan lagi nih ya teman-teman ya. Di sini saya ada 3 kata nih ya. Ada kerudung, ada jilbab, ada hijab. Menurut teman-teman dari ketiga kata ini mana yang sering digunakan untuk berjualan online? Ada kerudung, ada jilbab, ada hijab. Nah, teman-teman biasanya di jualan online apa yang menggunakan kata apa nih? Untuk judul produknya ini dari ketiga kata ini, kerudung, jilbab, sama hijab. Oke, jawabannya sama semua. Terima kasih ya untuk teman-teman hijab. Nah, kalau teman-teman di sini yang ingin saya sampaikan, kalau teman-teman berjualan, ya, membuat caption, baik itu di media sosial maupun di e-commerce maupun di Shopee, kalau teman-teman menggunakan kata kerudung, ya, otomatis akan susah ditemukan. Karena apa? Karena nggak ada yang cari menggunakan kata tersebut. Di sini kita ada transformasi ya, cara kita menggunakan kata juga ya teman-teman ya. Dulu kalau zaman saya nyebutnya kerudung atau jilbab, tapi sekarang kecenderungannya menggunakan kata hijab. Ya, saya sendiri mohon maaf ya nggak tahu terkait
perihal detail bahasa ya, maupun produknya ini apakah sejenis ya, apakah produknya ini sejenis. Tapi intinya kalau fashion muslim itu produk-produk itu jilbab ya, itu sekarang pasti menggunakan kata hijab. Oke, nah, kita lanjutkan di poin nomor 3 ya teman-teman ya, imagination, ilustrasikan kegunaan produk, terutama dari gambar produk. Nah, gambar ini penting teman-teman ya. Kami selalu menyarankan gambar itu yang diupload di Shopee minimal itu 2. Ya, minimal 2. Kalau bisa 4. Nah, kalau bisa banyak ya, 8 karena sampai bisa 8 kalau upload di Shopee. Dan juga kalau bisa gambarnya itu jelas. Kalau bisa beralur, ya beralur itu gimana Mas? Misalkan gambar awal produknya dengan background putih, gambar kedua produknya misalkan kalau misalkan produknya siomay ya, atau jajanan atau keripik deh. Nah, di situ awal itu gambar produknya, gambar kedua itu ada gambar dalam kemasannya, gambar ketiga disajikannya seperti apa ya, itu beralur gambarnya. Lalu berikutnya kita masuk ke poin nomor 4, compare. Nah, ini penting nih untuk generasi millennials nih ya. Saya sering memberikan pelatihan kepada UMKM ya, masalah compare, membandingkan keunggulan ya dengan toko lain. Ini seringnya tetap membandingkan masalah harga atau diskon di toko sebelah lebih besar ya. Nah, di sini ini masih tantangan nih karena semuanya rata-rata seperti itu. Biaya admin mahal Mas, harga lebih di sana lebih murah Mas, produk kita kalah nih Mas ya. Saya tanya nih ke teman-teman ya, ini produk ini itu mahal sekali ya. Nggak apa-apa deh saya sebut merek ya, yaitu iPhone. iPhone terbaru itu mahal ya, harganya hampir sama kayak sepeda motor. Tetapi iPhone tidak pernah mengeluh bahwa Android jualnya lebih murah ya. Bahkan Android ngeluarin handphone yang produknya 500 ribuan, 1 jutaan pun iPhone tidak terpengaruh ya, orang tetap beli yang terbaru ya. Sekarang nggak tahu yang 12 Pro Max atau yang 11 Pro Max. Pertanyaan saya nih untuk teman-teman nih, kita diskusi lagi. Kenapa ya? Kenapa produk iPhone mahal tetapi orang tetap beli? Nah, boleh silakan kita diskusi. Ketik di kolom chat atau mungkin di sini ada yang punya iPhone. Nah, kita diskusi kenapa iPhone boleh. Iya, silakan yuk. Kita diskusi dulu teman-teman nih, biar teman-teman nggak ngantuk ya. Dan juga tidak hanya penjelasan dari saya ya, jadi supaya teman-teman juga tahu nih, iPhone mahal tapi tetap laku. Dan iPhone ownernya pun tidak pernah mengeluh masalah tetangga sebelah jualnya lebih murah ya, tetapi masalah inovasinya ya. Boleh silakan yuk ketik di kolom chat yuk. Mungkin yang lain nih, jangan ke Atsmi mulu sama Kak Neren nih, mungkin yang lain nih, boleh silakan. Kenapa iPhone? Oke, boleh nih Kak Kimberly Natali. Kak Kimberly, oh sorry, Kak Kimberly dari itunya ya, dari apa namanya, dari ST22 Youth Empowerment ya. Ini yang lain deh, yang lain. Ya peserta yang lain. Ya kenapa nih iPhone nih ya, iPhone mahal, tetap apa namanya, banyak yang beli ya, nggak terpengaruh ya. Yuk teman-teman, biar nggak ngantuk nih, yuk kita diskusi kenapa yuk. Atau mungkin nggak apa-apa deh Kak Kimberly mungkin bantu insight-nya Kak Kimberly nih. Kalau mungkin memungkinkan untuk open mic boleh dari Kak Kimberly Natali. Iya, halo Kak. Iya Kak, boleh nih berbagi insight-nya Kak terkait iPhone nih Kak. Pengguna iPhone kah Kak dari Kak Kimberly? Bukan Kak. Oh nggak menggunakan iPhone. Oke, mungkin Iya. menanggapi yang tadi, kenapa Kak iPhone mahal tapi tetap banyak yang beli? Iya, kalau menurutku karena iPhone ini sudah menguasai pasar lewat promosinya dan juga walaupun seperti itu produknya tuh tetap berkualitas. Dan ditambah lagi kalau kita lihat masyarakat Indonesia tuh punya stigma di mana kalau orang yang punya iPhone itu berarti orangnya keren gitu Kak. Atau biasanya kalau punya iPhone tuh anak gaul, makanya nggak jarang kita lihat tuh orang yang memaksakan ekonominya untuk beli iPhone supaya bisa dibilang gaul sama teman-temannya. Makanya iPhone bisa menguasai pasar dan banyak yang pakai. Jadi personal brandingnya keren sih Kak. Oke, waduh, bahasanya kayak Kimberly nih ya, jadi memaksakan ya, stigma ya. Ya, jadi terima kasih insight-nya dari Kak Kimberly ya. Jadi gini ya teman-teman ya, sampai kata Kak Kimberly memaksakan supaya gaul, jadi tetap beli iPhone walaupun iPhone bekas ya. Ini mohon maaf ya, iPhone bekas pun ya, itu masih tetap lebih mahal daripada HP-HP Android ya. Jadi teman-teman di sini benar-benar nih iPhone nih ya, selain menguasai pasar ya,
Di sini yang ingin saya sampaikan ya teman-teman dalam hal compare ya, teman-teman kalau membuat produk, entah itu jasa, entah itu barang, teman-teman buatlah sama seperti iPhone. Maksudnya apa Kak? Produk yang premium, produk yang kelas mahal, ya. Di mana di situ satu, teman-teman jangan lupa membangun branding ya. Tadi seperti tadi sudah insight dari Kak Kimberly Natali tadi ya, di mana brandingnya kalau kita menggunakan iPhone itu kita berasa paling keren, kita berasa gaul. Berarti yang dijual selain kualitas ya itu adalah prestisi. Makanya tadi kata Kak Kimberly ya, menimbulkan stigma. Waduh, stigma ini ya. Kalau kita memegang iPhone, kita itu gaul, keren, elit ya. Itu kata kuncinya, elit. Nah, lalu berikutnya apalagi sih? Nah, di sini value added. Ya, value added-nya penting, nilai lebih. Nilai lebih itu seperti apa, Kak? Ya, nilai lebih itu jangan kayak misalkan bagus ya, kayak saya bagus ya, cantik, enak, itu bukan nilai lebih ya. Itu sesuatu hal yang relatif. Nah, kemarin saya dapat insight ya, untuk produk iPhone, kelebihannya selain kualitas ya, kamera dan lain sebagainya ya, itu adalah di keamanannya. Ya, keamanan di mana kata penggunanya ya, ini saya dapat insight ya bahwa iPhone ini aman, jarang terkena worm ya, nggak kayak HP-HP Android. Mungkin teman-teman pengguna HP Android kadang sering muncul tiba-tiba ada pop-up HP Anda terkena virus ya. Nah, itu worm ya. Pop-up seperti itu. Katanya kalau di iPhone itu nggak ada yang seperti itu ya. Jadi iPhone itu lebih aman, keamanannya. Nah, itu nilai lebihnya, value added-nya. Nah, jadi teman-teman coba nih kalau misalkan bikin produk jasa atau produk barang, teman-teman pastikan nih dalam hal membandingkan itu jangan hanya harga. Bangunlah branding ya. Branding image-nya, brand image-nya dari produk teman-teman. Lalu value added-nya, nilai lebih. Jangan hanya enak, lebih berkualitas, lebih cantik, itu semua relatif. Tapi lebih spesifik ya. Lebih spesifik ya. Keamanannya, atau mungkin HP-nya tahan banting ya. Tahan banting itu enggak relatif, belum tentu semua handphone itu bisa tahan banting ya. Value added-nya di situ. Soalnya apa? Kalau teman-teman berjualan produk premium, ketika teman-teman ya itu menjualnya itu menggunakan harga miring ya, itu otomatis berbondong-bondong yang beli ya. Contohnya kayak iPhone, harga bekasnya aja masih mahal ya. Harga bekasnya saja masih mahal. Oke, ya, yang ingin saya sampaikan ya tadi ya poinnya ya. Branding ya, branding value added. Lalu berikutnya poin nomor 5 ada convince ya, menjelaskan produk untuk meyakinkan pembeli dengan menuliskan deskripsi produk yang detail dan informatif. Lalu poin nomor 6 ada decision ya, teman-teman coba kalau berjualan gunakanlah diskon atau voucher untuk memancing ketertarikan dari calon pembeli. Lalu bisa juga teman-teman mengeluarkan produk limited edition ya, atau keterbatasan stok produknya. Lalu di poin nomor 7 ada satisfaction, berikan pelayanan yang baik. Nah, di sini sedikit lagi diskusi ya teman-teman ya. Saya tanya-tanya lagi ke teman-teman nih. Teman-teman di sini yang sudah pernah belanja di Shopee, saya tanya ya, ke yang sudah pernah belanja di Shopee. Ketika teman-teman belanja di Shopee, memutuskan untuk membeli suatu produk, itu yang dilihat apanya? Nah, boleh silakan ketik di kolom chat yuk teman-teman. Teman-teman yang mungkin sudah pernah belanja ya, kalau yang belum pernah ya nggak apa-apa. Yang mungkin yang sudah pernah, nah yang dilihat apanya nih, yang sudah belanja nih ya, memutuskan beli suatu produk, yang dilihat apanya nih, ya? Kalau beli atau belanja di Shopee apa gambarnya, atau mungkin tokonya ada gratis ongkirnya, boleh nih. Silakan, yuk ketik di kolom chat nih. Wah, dan harga, oke, harga pasti ya. Ini kok kebanyakan yang jawab nih cewek semua nih, cowoknya nggak ada ini ya. Ada cuma Kak Rafli tadi ya. Oke, mungkin Kak Shani Syagian, apakah bisa open mic? Kak Shani Syagian, mungkin bisa kita diskusi sedikit. Apakah memungkinkan untuk... Oke, Kak Shani ini pernah belanja di Shopee atau sering belanja? Sering. Wah, sering ya. Berarti di rumah sering paket ini ya. Oke, Kak Shani biasanya lihat apa nih detailnya kalau mau belanja? Yang paling pertama sih ratingnya. Bintangnya itu. Oke, rating. Bintang. Oke, lalu berikutnya apa lagi? Atau hanya bintang aja? Habis itu lihat
ulasan-ulasannya gitu. Tapi yang aku pertama kali lihat justru ulasan yang bintang satunya biasanya. Oke, review ya, yang ngasih bintang Mm-mm. 1. Soalnya biar tahu gitu seberapa, kalau misalnya ada yang jelek, itu seberapa buruk sih gitu. Oke. Harga gimana nih, Kak Shani? Harga nih gimana untuk Iya, harga? harga juga sih aku sering aku compare sama toko-toko lain juga gitu. Tapi tetap kalau misalnya beda-beda tipis, aku lebih milih yang retail lebih tinggi sih. Oke, saya tanya nih, misalkan nih, ini produk A harganya 10.000. Produk B harganya 8.000. Ini produk yang sama ya, satunya harganya 10.000, satunya harganya 8.000. Tetapi di yang produk yang 8.000 tadi, bintang satunya ada 5, yang 10.000 nggak ada bintang satunya. Biasanya milih di mana belanjanya? Yang mana? Ke toko yang mana nih? Ke toko yang 10.000. Kalau Yang 10.000 ya. Heeh. Berarti Kak Sani benar-benar kalau ada bintang satunya udah jiper ya, udah takut ya. Oh, ini ada bintang satunya nih. Nah, kayak gitu ya. Oke, insight-nya. Terima kasih Kak Sani ya. Jadi teman-teman di sini ya, berjualan online, berjualan di Shopee. Shopee menjaga kualitas transaksi itu dengan memberikan rating, review. Nah, teman-teman kalau berjualan itu nggak sesimpel itu ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman bilang harga murah, belum tentu teman-teman. Karena apa? Saya yakin teman-teman di sini yang belanja di Shopee pasti lihat review, lihat ulasan. Kalau harganya terlalu murah, itu juga pasti apa? Mencurigakan ya. Dan juga teman-teman pasti membandingkan nih, toko sebelah ada bintang satunya enggak? Toko sebelah bintang 5-nya apakah lebih banyak? Nah, di sini teman-teman makanya pentingnya kami memberikan pelatihan dasar ya, pelatihan dasar karena apa? Ini tadi teman-teman dalam berjualan online pun di sini juga kita harus memastikan experience ya, berjualan apa? Pengalaman belanja ya, pastikan pengalaman bertransaksi dengan toko teman-teman itu berjalan apa? Lancar ya. Karena kalau experience pengalamannya udah jelek di awal, saya pastikan ya nggak akan belanja lagi di tokonya teman-teman ya. Jadi penting untuk memantau rating review, minta testimonial, minta bintang 5 itu penting sekali. Oke, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, teman-teman langsung aja di foto maupun di screenshot untuk slide ini ya. Siapa tahu bisa untuk referensi untuk pembelajaran teman-teman. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Jadi Shopee sendiri itu apa sih? Jadi Shopee sendiri itu dibuka di 7 negara ya, teman-teman ya. Shopee itu ada di 7 negara, Asia Tenggara plus Taiwan. Di mana Indonesia ini adalah salah satu negara yang cukup mendominasi ya, karena kontribusinya cukup besar, yaitu 40% dari ke-6 negara yang lain. Dan juga Shopee sendiri itu terdiri dari 3 unsur ya. Shopee itu apa sih Mas? Terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama adalah marketplace. Shopee itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jadi Shopee nggak jualan ya, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Lalu Shopee sendiri fokus pengembangan aplikasinya adalah melalui mobile. Karena apa? Fleksibel secara waktu dan tenaga. Lalu berikutnya Shopee sendiri didesain mirip sekali dengan media sosial. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia lebih dahulu mengenal media sosial sebelum adanya e-commerce. Ya, jadi dengan Shopee didesain mirip media sosial ini supaya user friendly, mudah dalam penggunaannya. Berikutnya di sini aplikasi Shopee sendiri juga memiliki tampilan website ya, tampilan website Shopee sendiri seperti ini. Dan juga kalau berjualan teman-teman juga di Shopee juga ada yang namanya seller center di mana itu berbasiskan website juga. Lalu berikutnya tampilan aplikasi Shopee sendiri mungkin yang sudah sering belanja ya. Dulu yang terbaru sekarang ada Shopee Pay. Lalu juga yang terbaru ada Shopee Food. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan Shopee Food. Lalu juga ada Shopee Pilih Lokal. Coba nih teman-teman sering cek-cek di Shopee Pilih Lokal. Nah, di situ ada berbagai macam produk-produk UMKM. Di mana binaan-binaan kami ada di program Shopee Pilih Lokal. Jadi teman-teman kenapa harus berjualan di Shopee? Yang pertama ya, mungkin teman-teman yang sudah sering gunakan yaitu voucher gratis ongkir atau program gratis ongkir. Gratis ongkir ini konsisten diberikan Shopee ya kepada para penggunanya. Satu, untuk pembeli, dari segi pembeli, itu untuk meringankan biaya ongkos kirim.
Karena Indonesia ini kan negara yang cukup luas ya teman-teman ya. Antar wilayah jaraknya cukup lumayan dan timbul biaya ongkir yang juga cukup lumayan. Dengan adanya gratis ongkir ini dapat meringankan biaya ongkos kirim. Lalu dari segi penjual gimana Mas? Kalau dari segi penjual dapat meningkatkan volume penjualan. Kok bisa? Nah, karena untuk klaim gratis ongkir sendiri ada minimum pembelanjaannya. Jadi dengan minimum pembelanjaan tersebut dapat meningkatkan volume penjualan dari para pedagang. Lalu berikutnya Shopee sendiri ada yang namanya fitur garansi Shopee. Nah, garansi Shopee ini yang membedakan nih teman-teman. Dalam hal apa? Dalam hal bertransaksi. Kalau teman-teman di media sosial, nah itu teman-teman nggak ada garansinya. Tapi kalau berjualan di Shopee, bertransaksi di Shopee ada yang namanya garansi Shopee. Garansi Shopee itu seperti apa? Nah, teman-teman yang sudah pernah belanja pasti tahu, ketika teman-teman membayar atau check out produk tersebut ya, penjual akan mendapatkan notifikasi dari Shopee. Nah, uang yang dibayarkan oleh pembeli akan masuk ke Shopee terlebih dahulu. Shopee memberikan notifikasi ke penjual untuk mengirimkan barangnya. Ketika barang itu sudah sampai ke pembeli, pembeli memiliki dua opsi. Yang pertama, klik terima pesanan, baru uang akan dilepas ke penjual. Kalau barang itu tidak sesuai, ada opsi kedua, yaitu ajukan pengembalian dana. Nah, ketika klik ajukan pengembalian dana, di situ nanti akan dimediasi oleh tim Dispute Resolution Center Shopee untuk dimintai bukti-bukti yang nantinya akan diberikan solusi. Nah, dari segi penjual gimana, Mas? Nah, tenang aja, kalau teman-teman sebagai penjual sudah mengirimkan barang, tetapi pembeli tidak klik apapun ya. Jadi ketika secara sistem barang dinyatakan sampai lalu pembeli tidak klik apapun, dalam waktu 2x24 jam uang akan masuk ke saldo penjual. Lalu teman-teman, Shopee sendiri sudah didukung oleh berbagai macam jasa kirim ya, di mana jasa kirim tersebut sudah mengcover wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan juga jasa kirim tersebut sistemnya sudah terintegrasi dengan aplikasi Shopee. Lalu berikutnya Shopee sendiri seperti yang saya sampaikan tadi tampilannya user friendly. Lalu kami juga memiliki berbagai program pelatihan ya sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan para penjual dan UMKM di Indonesia. Di sini kami ada yang namanya program Sobat UKM Shopee. Lalu juga ada program Bimbel Shopee ya, mentoring bisnis kami dari awal Sobat UKM Shopee, lalu lanjut juga ke program Bimbel Shopee. Lalu untuk para mahasiswa kita juga ada program yaitu Muda Berdaya ya. Di sini di Muda Berdaya ada business matching, mempertemukan antara seller kami ya, anggota kampus Shopee untuk dipertemukan kepada para mahasiswa. Di situ bisa saling sharing-sharing maupun juga bisa mahasiswa jadi reseller dari seller yang kami siapkan. Lalu Shopee juga memiliki komunitas resmi ya, kampus Shopee itu tadi, di mana para pedagang yang sudah memenuhi kriteria baru bisa bergabung ke dalam komunitas resmi kami, yaitu kampus Shopee. Ini beberapa dokumentasi dari program kami ya, untuk para millennials, para mahasiswa. Lalu juga kami untuk program UMKM sendiri, kami juga sudah berhasil menelurkan ini ya, dari Pak Aji ini, akunnya namanya Sugiharti Sasmita. Setelah mengikuti pelatihan kami, mengalami peningkatan penjualan, dan juga kemarin beliaunya sendiri Pak Haji menjadi pemenang UMKM binaan berpotensi ya. Jadi Shopee ini benar-benar concern terhadap UMKM. Berikutnya Shopee sendiri juga memiliki program untuk para UMKM yaitu program Kreasi Nusantara. Di sini para UMKM binaan kami yang sudah mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir bisa tergabung ke dalam campaign yaitu program Kreasi Nusantara. Ya teman-teman, untuk marketing Shopee sendiri ya, teman-teman juga mungkin tahu sebentar lagi kita masuk ke dalam 99 Super Shopping Day, di mana di situ Shopee akan memberikan berbagai macam promo yang menarik, yang tentunya dapat meningkatkan penjualan juga dari segi penjual. Lalu juga berikutnya di sini untuk fitur-fitur unggulan, teman-teman mungkin yang suka mencari koin. Nah, di sini Shopee Games itu kemarin juga sedang terkenal sekali, lagi hype-hype-nya ya, di mana penggunanya itu banyak yang mencari koin lewat games ya supaya bisa digunakan untuk belanja. Lalu yang terbaru juga ada Shopee Live ya, teman-teman nanti sebagai penjual dalam mempromosikan produknya bisa juga secara live dari aplikasi Shopee yang nanti bisa diakses oleh para followersnya. Ada Shopee Feed
ada Shopee Mart ya, di mana di situ Shopee Mart ada produk sehari-hari yang dijual di situ. Lalu ada juga promo bank. Nah, teman-teman dapat turut andil juga nih dalam perkembangan e-commerce di Indonesia, baik itu sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Tetapi kami harap teman-teman semua di sini jangan hanya belanja aja ya di Shopee ya, tetapi next step berikutnya teman-teman di sini bisa jadi pedagang atau penjual di Shopee. Oke, berikutnya teman-teman sedikit ya. Teman-teman untuk akun Shopee sendiri di sini peraturannya satu akun hanya bisa satu nomor handphone saja. Nah, teman-teman yang mungkin baru membuat akun bisa diperhatikan di sini ya, bahwa untuk mendaftar Shopee sebaiknya menggunakan nomor handphone. Lalu di sini ada atur username juga, teman-teman. Kalau teman-teman baru saja membuat akun Shopee, di situ teman-teman akan jadi ada yang namanya username. Username itu termasuk jadi link toko atau link akun kita. Nah, di sini teman-teman juga jasa kirim di Shopee ini ada beberapa ya, ada Pos Indonesia, ada GoSend dan Grab Express, lalu ada JNT Secepat JNE maupun ada Shopee Express, ID Express. Yang jelas teman-teman nantinya kalau berjualan di Shopee ada target pengemasan yaitu 2 hari kerja. Lalu untuk teman-teman sendiri kalau mau berjualan di Shopee ini sepintas saja ya, teman-teman bisa masuk ke bagian saya. Lalu di situ ada mulai jual ya. Jadi di Shopee satu aplikasi Shopee itu bisa untuk belanja maupun berjualan ya. Tinggal masuk ke bagian saya, teman-teman tinggal klik mulai jual ya. Mungkin teman-teman boleh dibuat referensi slide ini, silakan difoto maupun di screenshot. Saya hitung sampai 3 sebelum lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, silakan difoto maupun di screenshot. Berikutnya juga teman-teman di sini untuk aktivasi gratis ongkir, teman-teman bisa dilihat ya, masuk ke dalam beranda, pilih gratis ongkir ekstra, lalu nanti ada daftar sekarang, nanti teman-teman disuruh menginput EKTP ya, sama nomor EKTP dan foto selfie ya. Satu akun itu untuk hanya satu KTP saja. Silakan teman-teman kalau mau mencoba boleh difoto maupun di screenshot aja untuk cara-cara aktivasi gratis ongkir. Saya hitung sampai 3 sebelum lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, ini terakhir dari saya yaitu tips meningkatkan penjualan di Shopee. Nah, teman-teman kalau mau mulai berjualan, yang harus dilakukan apa aja? Jadi yang pertama konten atau perbanyak upload produk ya, minimal kalau bisa upload 4 produk di tokonya. Lalu foto produk yang menarik, yang jelas, jangan blur. Lalu judul dan deskripsi jangan lupa mengandung kata kunci dan juga informatif. Lalu teman-teman kalau berjualan di Shopee jangan lupa mengaktifkan gratis ongkir. Lalu bisa juga menggunakan promo toko atau voucher. Lalu bisa gunakan fitur naikkan produk. Lalu berikutnya interaksi. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, jangan lupa untuk tetap share ke media sosial. Mungkin yang sudah teman-teman berjualan di Instagram bisa nih link tokonya tadi yang username tadi ditaruh di bio. Atau mungkin ketika membuat caption ditambahkan juga link produk dari yang berhasil diupload di tokonya di Shopee. Lalu bisa teman-teman menggunakan fitur Shopee Live dan Shopee Feed untuk memperkenalkan produknya ke followers yang ada di Shopee. Lalu berikutnya Shopee Chat ya. Nah, teman-teman di sini sedikit saya dapat masukkan insight dari seller-seller dari kampus Shopee ya, bahwa harga murah akan kalah sama yang fast respon ya. Kenapa? Ya karena belum tentu yang harga murah ketika di chat itu kalau nggak respon orang akan ragu-ragu ya. Jadi fast respon ini penting ya, karena apa? Orang Indonesia itu pasti tanya. Walaupun teman-teman tulisin ready stock atau tersedia atau ada stoknya, tetap pasti tanya, Gan, produknya ready Gan? Gan, kapan dikirim? Ya, sis, tolong segera dikirim ya, itu pasti ya. Kolom chat, jadi fast respon itu penting ya. Oke, silakan slide ini difoto maupun di screenshot, mungkin bisa untuk dipelajari atau referensi untuk teman-teman ketika nanti mulai berjualan di Shopee. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin saya kembalikan ke panitia atau moderator untuk sesi Q&A.
Oke, Mas Bagus, terima kasih sekali. Pertama, saya pribadi menilai materinya sangat bagus, Mas. Dari segi penyajian sangat visualisasi banget. Sedikit kata, banyak gambar, itu sangat bagus banget. Secara substansi dan konten juga sangat bagus banget dan mudah dipahami oleh kita-kita semua, Mas. Jadi, sangat membantu kami sekali, Mas. Oke, Mas Bagus, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita ya, Mas ya. Oke, Siap. mungkin untuk diskusi ini saya buat 2 skema ya. Jadi yang skema yang pertama saya mau lempar ke floor dulu. Saya kasih kesempatan mungkin buat individu ataupun kepanitiaan atau organisasi yang sudah buka toko ataupun sudah mulai berjualan di Shopee, boleh raise hand dulu. Individu atau kepanitiaan organisasi yang sudah mulai memanfaatkan Shopee untuk jualan. Jadi kan fenomenanya sekarang Mas Bagus, anak-anak biasa ngedanus ya, itu jualan di Instagram. Tapi makin ke sini sudah banyak juga anak-anak yang ngedanus buat kepanitiaan atau organisasi, tapi di Shopee gitu. Jadi saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang sudah berjualan atau yang sudah memulai untuk sharing gimana, kenapa mau mencoba masuk ke Shopee yang sebelumnya mungkin jualan di WA Group ataupun di Instagram, tapi mau mencoba masuk di sharing, terus gimana perjalanannya, dan mungkin apa yang mau ditanya ke Mas Bagus untuk lebih meningkatkan penjualan danusan organisasi kepanitiaan kalian ke depan. Tadi udah ada yang resen deh. Achmi ya? Oke, Achmi mungkin bisa dibuka kameranya. Halo Achmi. Ya, Kak. Halo, Achmi dari kepanitiaan apa nih? Atau organisasi apa? Dari kepanitiaan acara Scallop 2021 SMA Negeri Cahaya Madani. Oh iya, Scallop ya, Scallop. Kebetulan Scallop dari 2018, 3 tahun nih. Waktu itu kebetulan saya kalau nggak salah waktu itu yang bimbing dari 2018 sampai hari ini ya, berarti konsisten terus ya. Oke, Achmi, udah mulai jualan danusan di Shopee? Oke, sharing kenapa mau masuk ke situ, karena setahu saya dulu Scallop 2018, 2000 ini masih jualannya via WhatsApp ya, atau via Line dulu ya. Tapi kenapa sekarang mau masuk ke Shopee, gimana sharingnya, perjalanannya, dan silakan kalau ada yang mau ditanya ke Mas Bagus. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya alasan kenapa kita mulai masuk ke dunia Shopee itu gara-gara yang pertama Shopee itu nomor 1 ya Kak, nomor 1 platform belanja online sekarang, yang mana orang-orang tuh kebanyakan yang pakai Shopee gitu. Jadi kita ambil aplikasi yang benar-benar dipakai sama banyak orang aja. Nah terus dulu-dulu tuh kita belum pakai Shopee. Kenapa? Gara-gara kita kan boarding ya Kak ya dulu. Jadi kita jualannya juga masih di lingkungan sekolah gitu kalau buat jualan. Nah, sekarang kan online ya. Jadi ini tantangan baru juga sih buat kita jualan online karena ada beberapa dari kita juga yang belum pernah jualan online, dan alhamdulillah Shopee itu membantu banget buat kita improve jualan online kita gitu. Karena platformnya juga gampang dan banyak juga gitu yang pakai. Oke, Achmi. Kira-kira ada yang mau kamu tanya ke Mas Bagus ke depan untuk bagaimana melakukan utilisasi atau mengimprove toko danusannya Scallop di Shopee? Ada sih, Kak. Silakan. Mau nanya ini, kan di Shopee tuh udah banyak pabrik yang terjun langsung ngejual gitu, Kak ya. Nah, itu kan biasanya kalau pabrik langsung ngejual kayak gitu harganya tuh murah banget ya kayak, jadi buat distributor yang lain tuh kadang kalah harga jual gitu. Nah itu gimana Kak solusinya? Silakan Mas Bagus. Ini menarik ya, ini saya coba sekalian kenalin, ini dari Scallop Mas, dari teman-teman boarding ya, sekarang masih boarding ya, boarding school. Iya masih boarding, sekarang udah online, jadi mau memperlebar pasar, jadi cerita gitu Mas. Tapi tadi ada tantangan dari harga pabrik, dan menurut saya ini cukup bagus pertanyaannya dan mungkin mewakili dari teman-teman danusan yang lain nih Mas. Silakan Mas Bagus. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini mohon maaf nih, umur berapa ya Kak Achmi ini ya? Baru
minggu kemarin 17. Oke, Sweet 17 kemarin ya. Paling seneng nih ketemu anak muda pertanyaannya bagus gini ya. Semoga Indonesia masa depan cerah nih ya. Dengan anak muda yang pertanyaannya bagus-bagus seperti ini ya. Jadi tadi tanya pabrik atau produsen itu sekarang banyak yang terjun langsung ke marketplace e-commerce, terutama di Shopee. Nah, tetapi di sini mungkin Kak Atsmi ya. Jadi saya sendiri udah beberapa kali bertemu owner dari suatu produk atau produsen suatu produk dan juga pabrik mungkin yang terjun langsung ya. Jadi di sini untuk pabrik sendiri atau produsen kalau masuk ke Shopee itu yang akun resmi, harga yang jatuh di Shopee pasti harga end user, bukan harga distributor. Ya, itu satu pertama. Lalu yang kedua, mungkin kalau Kak Atsmi itu menemui kalau di situ ada beberapa harga itu harganya murah. Nah, itu kemungkinan bukan langsung dari authorized dealernya atau mungkin bukan pabriknya, bukan produsennya. Karena biasanya begini, sekarang ini sistem penjualan ya rata-rata itu sekarang model sistemnya kebanyakan reseller maupun dropshipper. Distributor tetap tetapi jatuh ke bawah lagi sudah reseller maupun dropshipper. Nah, biasanya di situ terjadi harga-harganya udah mulai agak sedikit berbeda. Tetapi saya jamin nih Kak Atsmi, kalau produsen nggak mungkin jatuhin harga segitu, harga murah di marketplace. Karena apa? Produsen ya atau mungkin dari pabrik sendiri, dia yang dikejar itu pasti kuantitinya dulu. Kuantiti itu diserap oleh distributor pastinya. Nggak mungkin dia langsung jatuhkan ke e-commerce atau ke marketplace. Karena beberapa kemarin juga konsultasi ke saya, tanya-tanya, Mas, saya jual ke marketplace, kadang ada yang nggak berani bahkan. Nah, di situ harganya di sini nggak mungkin harga langsung harga end user. Nggak mungkin harga murah atau harga distributor. Kalau di marketplace pasti harga end user. Dan juga kalaupun menemui hal seperti itu, berarti pabriknya atau produsennya itu tidak bisa menemukan formulasi terkait peraturan dalam hal berjualan di e-commerce. Seperti itu mungkin Katsmi. Mungkin Katsmi pernah menemui produk apa atau pabrik apa mungkin yang harganya dijual di e-commerce dan itu pabriknya langsung dan harganya lebih murah. Mungkin ada contoh produknya mungkin? Sebenarnya Ajmi sendiri kurang tahu itu pabrik atau bukan, cuman biasanya tuh kayak ada makanan-makanan gitu yang harganya tuh sampai 2.000, terus 5.000, padahal harga pasarnya tuh bisa aja sampai 10.000 gitu. Tapi di Shopee tuh nemu aja gitu yang harganya bener-bener di bawah banget gitu. Ya, jadi memang concern harga ini sering ya. Tetapi mungkin teman-teman di sini yang sudah sering belanja di Shopee, sekarang mungkin bisa dicek ya ketika mensortir harga minimal ke maksimal ya. Yang muncul harga minimal dulu, sekarang nggak melulu yang muncul harga yang termurah ya. Dan juga di situ biasanya kalau yang dijual itu harga yang murah, itu mungkin produk-produk yang dead stock atau stok lama. Kalaupun makanannya sudah nggak tren. Jadi untuk meningkatkan rating, meningkatkan transaksinya, harganya dibanting. Seperti itu. Nah, itu mungkin hanya strategi bisnis. Tetapi biasanya produk-produk itu kalau mungkin menemui produk itu dibanting harganya, itu biasanya produk lagi nggak tren. Ya, kalau mungkin yang produk yang lagi tren, nggak mungkin lah kalau dibanting-banting, karena volumenya, permintaannya pasti lagi banyak. Ya, pasti harganya justru malah dinaikkan. Contohnya apa? Contoh oximeter. Mungkin pernah dengar oximeter kemarin harganya tiba-tiba mahal ya karena apa? Volume naik, stoknya sedikit. Nah, mungkin ya itu dulu jawaban dari saya. Mungkin Kak Stevi boleh? Iya, oke Mas. Iya Mas bagus. Jadi benar ngikutin hukum supply and demand secara umum ya Mas ya. Berarti ya Iya. Yang berlaku ya di pasar. Oke, thank you Atsmi. Oke, saya kasih kesempatan lagi ke satu orang atau satu kepanitiaan atau organisasi yang sudah ngedanus di Shopee ataupun secara online yang mau sharing supaya kita juga banyak dapat insight ya. Silakan raise hand dulu. Siapa teman-teman? Silakan raise hand dulu. Ada kepanitiaan atau individu juga nggak apa-apa. Individu juga nggak apa-apa. Ada? Oke, mungkin kalau belum ada saya langsung tembak aja deh yang saya tahu ya Mas ya.
Jihan. Halo Ji. Jihan ini udah jualan lama nih dia di Shopee nih. Benar ya Ji ya? Iya, halo Mas. Iya, lu udah jualan lama ya Ji ya di Shopee ya? Iya. Lu salah satu orang yang memanfaatkan Shopee untuk berwirausaha juga ya? Oke, Iya, betul, kata Mas. Oke, sharing Ji. Kira-kira buat yang lain biar ke-trigger juga, ke stimulus juga, mungkin gimana problemnya atau mungkin fenomenanya dan mungkin apa yang mau dikonsultasikan sama Kak Bagus. Oke, sebelumnya makasih banyak Kak Thomas. Paling kalau dari aku ini sih Kak Bagus, aku pengen nanya satu hal. Kalau semisal di Shopee itu ada nggak sih Kak cara-cara supaya produk kita ini nih bisa jadi first suggestion gitu loh. Jadi semisal orang cari parfum gitu ya. Terus banyak kan beberapa brand-brand yang munculnya tuh paling atas gitu, tanpa perlu disortir sama si penggunanya gitu, si pembelinya gitu. Itu gimana sih Kak cara-caranya gitu? Paling dari aku itu sih kalau untuk pertanyaannya. Berarti muncul di pencarian Mas, Kak Bagus, muncul pas kita ketik parfum dia kalau bisa nomor 1, kalau bisa paling kiri gitu ya. Jadi suggestion awal ya. Kemungkinan dibelinya makin tinggi. Nah ini mungkin yang teman-teman lain yang juga pengen melakukan ini bisa nih dicatat. Silakan Kak Bagus. Ya, jadi Kak Stevi, ini memang pertanyaan ini sering ditanyakan ya, terutama ketika pelatihan-pelatihan ya. Jadi pertama sendiri, kenapa kami tidak mengajarkan iklan ya di kelas awal? Karena di sini ini saya contoh aja ya. Misalkan nih, saya sebenarnya bisa nih memberikan teknik iklan ya. Kita beriklan, ketika kita iklan pasti ketika dicari munculnya teratas sendiri. Ya. First suggestion tadi ya. Tapi ada pertanyaan nih, ketika kita sudah muncul di awal, di pertama sendiri, apakah pasti produknya akan laku terjual? Nah, itu pertanyaan kedua ya. Nah, di sini dasar basic kenapa kita memberikan pelatihan-pelatihan ini, karena gini, untuk muncul di awal memang kajian pasti tahu kalau kita mengetikkan suatu kata itu mesti yang awal muncul kebanyakan star ya, atau mungkin star plus, atau mungkin di situ bisa dilihat juga volume penjualannya. Atau yang keempat iklan ya, di situ ada di gambarnya pasti ada tulisan iklan, itu biasanya muncul di first suggestion-nya ya. Tetapi di sini untuk kajian sendiri kami selalu menyarankan ya, walaupun tidak muncul di pertama, teman-teman produknya tetap bisa laku. Caranya gimana? Saya pun secara pribadi pun biasanya menyarankan untuk para penjual ini memperkenalkan itu jangan hanya produknya, tetapi nama akun atau mereknya ya. Karena biasanya saya kasih tips and trick ya, mungkin bisa dicoba juga untuk kajian, nama akun atau merek produknya taruh di judul produk ya, tuliskan di judul produk. Nah, coba nanti diketik di searching nama akun atau merek tersebut. Nah, karena di sini kan masalah kebiasaan aja ya, orang misalkan ngetik tas ya, muncul pertama, tapi di situ muncul pertama tetap belum tentu sebuah acuan ya. Kalaupun misal kajian tanya, Mas Bagus, kalau misalkan beriklannya gimana? Ya misalkan sih kajian, saya tanya dulu, kajian apakah pernah beriklan? Sudah pernah menggunakan iklan Shopee? Kajian mungkin? Aku sendiri sih kalau untuk di iklan Shopee belum pernah sih Kak Bagus. Belum pernah ya, belum pernah beriklan di media sosial. Apa pernah menggunakan ads, Instagram ads atau Facebook ads? Pernah sih, kalau beriklan mungkin lebih di Instagram ya. Aku sering pakai Instagram ads juga. Ya, jadi juga seperti ini ya Kak Stevi ya. Saya secara pribadi karena saya juga berjualan, itu biasanya saya menyarankan kalau beriklan itu 40% di Shopee, 60%-nya di media sosial. Karena tetap nge-grab pasarnya, mancing pasarnya, ngambilnya di media sosial. Nah, dari media sosial tersebut kita perkenalkan nama akun Shopee kita. Nah, jadi supaya apa? Kita tidak akan berpatok kepada first suggestion itu tadi. Ya contohnya apa? Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Misalkan produk kayak Erigo ya, yang sekarang lagi terkenal-terkenalnya. Itu orang kalau ketik Erigo ya munculnya nomor 1. Tapi ketika kita ketik celana jeans, belum tentu akunnya Erigo muncul yang pertama. Ya.
Dan juga biasanya muncul pertama produk-produk yang star memang ataupun star plus. Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan intinya kajian jangan hanya terpatok ke dalam muncul pertama atau first suggestion ya. Karena belum tentu muncul pertama produknya itu akan laku. Tetap iklan tujuannya adalah exposure. Nah, seperti itu. Mungkin Kak Stevi, kajian boleh menanggapi, mungkin ada pertanyaan lain. Clear Mas. Aman ya Ji ya? Oke, makasih banyak. Oke, Iya. sip. Oke teman-teman, sekarang saya lempar ke Jawabannya. yang berikutnya yang mau mulai coba berjualan secara individu ataupun mungkin yang mau mulai ngedanus organisasi atau kepanitiaan di marketplace yang mungkin selama ini masih di WA Group atau di Instagram. Silakan buka mic untuk bertanya atau ingin berkonsultasi juga monggo, silakan. Raise hand dulu. Siapa kira-kira? Bebas teman-teman. Ataupun terkait materi ini juga boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya. Silakan. Teman-teman yang mau ngedanus, yang lagi ngedanus atau yang lagi udah jalan, kira-kira ada kira-kira? Saya kurang apal nih, mungkin dibantu Jihan ya, Ji. Halo Ji. Iya. Iya, coba Ji, yang kira-kira yang kamu tahu kira-kira yang hadir di malam ini, yang kamu tahu lagi ngedanus, ya, mungkin kamu tahu gak siapa? Oke, teman-teman di sini yang lagi danus ya, kayaknya yang lagi ada acara itu teman-teman dari UPN kayaknya lagi ada acara ya. UPN, Halo UPN. teman-teman. Siapa Ji, perwakilannya siapa? Tadi harusnya ada Shiva. Halo. Shiva dan teman-teman. Halo Shiva. Dari FM. Ada dari UPN? Siapa lagi Ji? Atau mungkin ada Sabina mungkin boleh. Halo Sabina. Halo Sabina. Iya, halo. Oke, silakan buka mic-nya. Sabina dari mana? Dari Malang. Oh, dari kampus atau ini? Oh, dari Institut Teknologi 10 November. Oh, dari ITS. Dari ITS. Kepanitiaan atau organisasi? Transfest ITS namanya. Oh, Transfest. Ya. Oke, Transfest ya, set. Oke, silakan. Dari ITS nih Mas, jauh dari Malang. Silakan. Mau cerita-cerita atau tanya atau gimana nih Mas? Boleh nanya, boleh cerita dulu, sharing lagi ngedanus apa, terus abis itu baru kamu boleh bertanya atau berkonsultasi juga boleh. Ini sih, sebenarnya saya dari bagian sponsorship, terus kalau buat danusannya itu kita ngejualin kayak kaos, terus tote bag sama itu sih, sama apa yang buku itu namanya journaling plan itu. Nah itu sebenarnya juga susah juga, kayak kurang banget minatnya, dan sedangkan kepanitiaan juga pada bikin itu semua. Jadi kayak gimana ya, susah juga. Itu sih. Oke, sip. Kurang lebihnya saya nangkep Mas, Kak Bagus. Jadi kayak jual produk mass ya, kalau saya bilangnya jadi produk mass ya, produk komoditas ya. Dan yang lain juga jual gitu kan, menjual barang yang sama. Nah, kira-kira bagaimana supaya barang yang sama ini, yang mungkin tadi udah jadi mass produk ini, bisa jadi pilihan buat masyarakat atau pembeli mau membeli produk kita. Kayak gitu mungkin ya, kalau saya coba sederhanakan. Iya, benar. Oke, produk yang cetak massal ya, dan itu tematiknya dari acara tersebut. Nah, di sini dari Kak Sabina sendiri, memang ini pertanyaan yang cukup sulit nih buat saya nih, bercanda ya. Jadi Kak Sabina ya, terutama kalau berjualan secara digital atau di marketplace, saya kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau Kak Sabina bilang berjualannya itu sulit terkait produk mass tersebut,
coba Kak Sabina itu rubah cara berjualannya, ya, cara menjualnya. Kalau Kak Sabina menjual secara umum, misalkan hanya ditawar-tawarkan, yuk beli, nah itu pasti akan susah. Coba misalkan ya ini saya ngasih solusi. Mungkin tawarkan nih di teman-teman kampusnya yang bisa jualin ini dapat profit sekian, atau sistem reseller, atau sistem dropship, ya. Nah, di sini sistem menjualnya, cara menjualnya. Jadi yang kita bahas bukan salah di produknya sebenarnya. Kak Sabina bingung cara menjualnya itu gimana. Memang dari e-commerce untuk dipasarkan, ya, tetapi dari segi cara menjualnya. Lalu bisa juga teman-teman, kalau ini misalkan acara terkait dengan acara kampus juga, ya. Mungkin tadi ada acara lalu jual produk jurnal. Nah, teman-teman ini bisa nih tawarkan, ya, tawarkan ke misalkan ke orang tua, atau mungkin bukan orang tua, ya. Misalkan gini. Jadi untuk orang tuanya mahasiswa, ya, bilang ke mahasiswanya ini sebagai bentuk dukungan, ya. Nah, jadi dengan membeli kaos ini atau produk ini itu adalah sebagai bentuk dukungan, ya, untuk program acara ini, ya. Jadi cara berpromosinya, cara menjualnya Kak Sabina, ya, satu sistemnya cara menjualnya coba kayak saya tadi. Dari mulut ke mulut, maksudnya kasih teman-teman yang lain suruh jualkan juga, atau kayak MLM gitu, ya, tapi nanti ada margin profitnya sekian. Lalu bisa juga tawarkan tadi, suruh tawar-tawarkan ke orang tua, atau mungkin ada lembaga di kampusnya untuk orang tua. Di situ ditawarkan bahwa ini sebagai bentuk dukungan. Lalu yang ketiga, ya, kalau tetap buntu, ya, tetap buntu cara menjualnya itu tadi, ya, produk-produk yang umum yang seperti itu tadi, yang cara menjual juga susah. Ini Kak Sabina harus merubah, mungkin melihat di pasar ini sedang yang disukainya modelnya itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan baju atau kaos yang seperti apa, mungkin atau mungkin yang lagi tren itu gimana. Mungkin juga kalau Kak Sabina bisa juga bisa memanfaatkan akun-akun Instagram, ya, akun-akun Instagram yang untuk promosi itu, ya. Misalkan karena Kak Sabina tadi satu kota sama saya, ya, dari Surabaya juga, dari Malang, dari Surabaya, ya. Nah, itu bisa mungkin akun-akun Instagram kayak seperti Asti Surabaya, atau mungkin akun-akun media yang lain yang untuk berpromosi. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh. Ya, jadi di sini kita bahas cara menjualnya, ya, bukan salah di produknya, tapi pasti salah cara menjualnya. Nah, mungkin seperti itu sedikit solusi dari saya, Kak Stevi. Mungkin kurang lebihnya boleh ditanggapin. Iya, oke Mas. Iya sama, saya kepikiran juga hal yang sama, ya. Jadi mungkin lebih ke how to-nya, ya, caranya, ya Mas, yang mungkin harus banyak diperbaiki. Oke, terima kasih dari Transfresh tadi, ya. Mungkin nanti kita bisa konsultasi lagi dengan ST22 supaya kita juga bisa kasih beberapa tips nanti untuk lebih meningkatkan penjualan danusan kalian, ya. Oke, makasih banyak Mas. Iya. Satu pertanyaan terakhir dari siapapun, dari kepanitiaan, individu, boleh satu pertanyaan terakhir. Silakan raise hand sebelum kita mengembalikan ini ke kajian dan menutup. Silakan satu pertanyaan terakhir. Siapa kira-kira? Kelihatan nggak karya? Gimana? Yang raise hand. Ada satu pertanyaan terakhir? Dari kepanitiaan, organisasi, atau dari School Troopers juga boleh, dari School Troopers. Satu pertanyaan terakhir. Ada? Kira-kira? Mungkin dari Helen. Oh, Helen. Kebetulan kayaknya Helen juga ada jualan, ya. Cuman aku nggak tahu deh, mungkin Helen udah di Shopee, udah ada di Shopee atau belum. Mungkin Helen mau nanya-nanya, boleh. Oke, Helen dari School Troopers, ya. Silakan Helen. Iya, Kak. Iya, tadi mungkin saya baru tahu kamu jualan di Shopee. Aku sebenarnya punya ini sih Kak, punya kayak online shop sama teman-teman, cuman aku belum sempet input barang-barangnya gitu. Oke, silakan berkonsultasi dengan Kak Bagus. Silakan Helen. Iya, aku paling ini aja sih Kak, kalau problem aku di input barangnya itu kayak aku nggak tahu kategorinya atau hal yang harus aku masukin ke
describe-nya atau gitu-gitu ya, Kak. Oke, lebih ke teknis ya, how to inputnya berarti Iya, ya, Helen ya, betul. kategorisasinya. Jadi kalau saya Iya. mungkin coba rangkum, Kak Bagus lebih ke kategorisasi barang yang mau saya masukkan ini masuk ke kategori mana, terus how to describe-nya ya, description-nya seperti apa, kayak gitu Kak Bagus. Silakan. Ya, memang kalau teknis sendiri memang basic awal satu terkait gambar atau foto ya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu gambar atau foto tadi itu kalau bisa jangan ada watermark sama alamat media sosial sama nomor WhatsApp atau nomor telepon. Itu untuk gambar atau video ya. Lalu judul dari judul produk sendiri teman-teman tidak perlu menggunakan huruf besar, tidak perlu menggunakan tanda strip atau tanda baca, itu nggak perlu, cukup spasi aja. Dan juga teman-teman terkait judul produk maksimalkan di 40 karakter pertama. Ya, jadi makanya saya tadi ada kata hijab, ya itu jangan lupa dituliskan termasuk keyword. Lalu nama toko atau nama akun atau merek tuliskan di judul produk. Lalu yang ketiga terkait deskripsi produk, di deskripsi produk sekarang itu hashtag tidak terlalu berpengaruh. Jadi intinya yang dimasukkan ke deskripsi produk, yang pertama jangan lupa kata kunci juga dimasukkan, kata hijab, kata nama akun atau mereknya tuliskan lagi di deskripsi produk. Lalu informasikan dengan detail, nggak perlu panjang kali lebar, tapi intinya informatif terkait produknya. Lalu hashtag tidak terlalu berpengaruh, jadi tidak perlu menuliskan hashtag di deskripsi produk. Karena algoritmanya berbeda dengan Instagram. Kalau di Instagram, caption ditambahkan hashtag, bisa dicari, tapi kalau di Shopee sekarang tidak bisa pencarian menggunakan hashtag. Jadi nggak perlu hashtag dituliskan di deskripsi produk. Sama juga di deskripsi jangan dituliskan alamat media sosial sama nomor WhatsApp karena mengakibatkan nanti terblokir. Lalu untuk dari kategori sendiri memang terjadi banyak perubahan ya. Tapi intinya kalau mau mencari suatu kategori itu pastikan dulu kategori utama, kategori besar. Misalkan jual sambal ya. Itu masuknya di sambal ini masuknya di kategori makanan dan minuman. Ya, kategori besarnya makanan dan minuman. Ketika masuk ke subkategori, di situ akan ada macam-macam, ada bumbu, lalu ada bahan pokok. Nah, silakan nanti menyesuaikan aja. Nah, jadi memang benar kata tadi ya dari Kak siapa tadi, Helen ya, bahwa kalau kategori salah memang nanti mengakibatkan akan terblokir. Tapi mungkin tips dari saya, coba cari dulu di kategori besarnya, itu masuk kategori apa. Kalau produk-produk misalkan jilbab atau gamis itu masuknya ke fashion muslim. Ya, memang di situ ada fashion wanita, ada juga fashion muslim. Lalu sekarang ada aksesoris wanita. Iya, ada aksesoris fashion. Nah, itu dulu masuk ke bagian fashion tapi sekarang ada sendiri aksesoris fashion. Nah, jadi intinya kategori besarnya itu apa, baru ke subkategorinya silakan dicari satu-satu, disesuaikan. Mungkin itu Kak Stevi untuk terkait teknisnya. Ya, oke, sangat menjawab ya. Udah Helen, clear ya? Clear Kak, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Oke, Kak Bagus, jadi sebagai kesimpulan dari ngobrol kita ini, pastinya kami juga dari SD Dodo Youth Empowerment juga saat ini lagi mengempower terutama ke teman-teman kepanitiaan, teman-teman organisasi BEM, HM, Himpunan Mahasiswa UKM, OSIS, MPK, untuk mulai mendorong semua organisasi komunitas muda kepanitiaan untuk setidaknya mulai ngedanus ya yang selama ini mungkin dijalankan secara offline ataupun secara sosial media, juga mendorong itu ke marketplace atau ke e-commerce seperti Shopee. Itu yang lagi kita dorong habis-habisan Mas. Jadi supaya dengan harapan ngedanus jauh lebih efektif, peluangnya juga bisa jauh lebih ditingkatkan. Itu yang lagi kita coba dorong terus Mas sekarang-sekarang ini, dan saat ini sangat terima kasih banget Shopee udah membantu membukakan cakrawala berpikir kita semua bahwa
kita bisa melakukan utilisasi Shopee ini untuk baik itu secara individu maupun untuk secara organisasi atau kepanitiaan. Itu yang kita harapkan. Mungkin dari diskusi ini mungkin nanti ada lanjutan-lanjutannya, Mas, ya kan, dengan pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik buat para teman-teman semua yang lagi ngedanus tadi ya, supaya bisa ningkatin penjualannya juga dan pastinya mendapatkan banyak revenue untuk dana kas kepanitiaan atau dana modal buat ngadain acara gitu, Mas Kak Bagus. Jadi saya mewakili Sedoyo Empowerment Partner mengucapkan banyak terima kasih sekaligus apresiasi ke Shopee maupun juga Kak Bagus khususnya yang sudah berbagi, yang sudah meluangkan waktu untuk kita untuk malam ini. Closing statement terakhir dari Kak Bagus, silakan. Ya, mungkin terakhir dari saya pun dulu waktu mahasiswa juga sering mengikuti kepanitiaan ya. Dengan media yang sekarang ini, teman-teman millennials harus mencoba sesuatu hal yang baru. Jangan menggunakan sesuatu hal yang sama untuk mengembangkan tadi, untuk memberikan solusi dari masalahnya. Dan juga mungkin mulai mencoba untuk bertransaksi atau menggunakan e-commerce sebagai media transaksinya. Mungkin dari saya itu, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan mungkin mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Stevi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC Kak Jihan, silakan untuk menutup dan sekaligus mungkin ada pesan-pesan terakhir. Silakan Kak Jihan. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, sekali lagi makasih banyak banget nih untuk waktunya. Walaupun malam-malam gini, tapi masih semangat semua tadi dan cukup interaktif juga ya tadi dengan Kak Bagus. Makasih banyak teman-teman semua. Dan makasih banyak juga untuk Kak Bagus, untuk materinya. Bermanfaat banget dan semoga ini bisa jadi masukan untuk teman-teman semua ya. Aku berharap kayak gitu. Oke, sekali lagi mungkin aku ucapkan makasih untuk teman-teman semua. Mungkin untuk sesinya akan aku tutup. Jadi aku ucapkan selamat malam dan selamat istirahat ya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Semoga Kak. ketemu lagi. Thank you. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Banyak, Kak. Thank you semua. Thank you. Kenapa ya?